maupun BPRS didefinisikan sebagai perusahaan selain LJK atau lembaga jasa keuangan tempat BPR atau BPRS melakukan penyertaan modal. Jadi penyertaan modal BPR BPRS ini hanya boleh ditujukan kepada lembaga penunjang. Yang dimaksud lembaga penunjang atau kriteria yang bisa masuk sebagai lembaga penunjang, yang pertama itu adalah perusahaan yang didirikan atau kegiatan usahanya diutamakan untuk menunjang kegiatan usaha BPR atau BPRS. Jadi kalau ada BPR yang ingin mendirikan atau menyertakan kepada lembaga penunjang ini contohnya misalnya perusahaan TI, penyedia jasa TI, kegiatan usaha dari perusahaan ini harusnya diperuntukkan untuk menunjang infrastruktur dan juga layanan dari BPR BPRS yang akan melakukan penyertaan modal tersebut. Nah, kriteria yang kedua adalah perusahaan yang secara karakteristik bisnis ditujukan untuk menunjang kegiatan usaha industri dari BPR ataupun BPRS. Misalnya mungkin perusahaan pengembangan kualitas sumber daya manusia, kalau perusahaan pengembangan SDM itu biasanya kan tidak mungkin skalanya lebih besar gitu, bisa digunakan untuk mendukung seluruh industri BPR, tidak hanya terpaku pada satu BPR gitu. Mungkin kalau di bank umum ada seperti lembaga sertifikasi profesional, perbankan, seperti itu. Kemudian lembaga penunjang ini dilarang, maksudnya di lembaga penunjang ini harus berkedudukan di wilayah Indonesia. Jadi BPR melakukan penyertaan modal harus memastikan bahwa lembaga penunjang ini yang berkedudukan di wilayah Indonesia dan juga berizin pada otoritas yang berwenang di Indonesia. Next slide. Terkait dengan penyertaan modal, diatur juga dalam POJK ini batasan dalam melakukan penyertaan modal. Jadi jumlah seluruh portofolio penyertaan modal oleh BPR BPRS itu diatur maksimal 15% dari modal BPR atau BPRS. Modal ini termasuk modal inti dan juga modal pelengkap sebagaimana di POJK KPMM BPR atau POJK KPMM BPRS. Kemudian jumlah seluruh portofolio penyerta modal itu merupakan jumlah penyerta modal BPR BPRS pada seluruh lembaga penunjang, termasuk peningkatan penyerta modal dan dividen saham. Jadi kalau ada satu BPR punya penyertaan ke 3 lembaga penunjang, maka total seluruh portofolio penyerta modal terhadap 3 lembaga penunjang adalah 15% dari modal BPR BPRS. Kemudian BPR, BPRS harus memantau jumlah seluruh portofolio dari penyertaan modal yang dilakukan oleh BPR maupun BPRS tersebut. Nah, dalam hal penyertaan modal BPR, BPRS ini menyebabkan BPR, BPRS melakukan pengendalian terhadap lembaga penunjang. Lembaga penunjang akan ditetapkan sebagai pihak terkait sesuai dengan POJK, BMPK, BPR, dan BMPD, BPRS. Maka kemudian pembatasannya akan mengikuti batasan sebagaimana diatur dalam POJK tersebut. Adapun larangan yang perlu diperhatikan dalam penyertaan modal BPR, BPRS, yang pertama, BPR, BPRS dilarang menerima penyertaan modal dari lembaga penunjang. Kemudian melakukan penyertaan modal pada perusahaan yang merupakan pemegang saham dari BPR atau BPRS. Jadi kalau tujuannya sebenarnya supaya tidak ada looping gitu. Jadi kalau BPR sudah melakukan menyertakan modal kepada lembaga penunjang, ya berarti lembaga penunjang tidak boleh menyertakan lagi ke BPR yang bersangkutan gitu. Kemudian BPR, BPRS dilarang melakukan penyertaan modal yang mengakibatkan BPR, BPRS tersebut memiliki kewajiban yang tidak terbatas pada lembaga penunjang. Nah, larangan ini sebenarnya tujuannya supaya BPR, BPRS ini terhindar dari exposure penyertaan modal pada perusahaan yang punya kewajiban tidak terbatas. Selanjutnya bagaimana BPR, BPRS terjadi pelampauan terhadap batasan penyertaan modal yang diatur. Jadi apabila BPR, BPRS ini dalam 3 bulan berturut-turut ternyata seluruh portofolionya melebihi dari batasan 15%, akibat yang pertama karena peningkatan penyertaan modal pada lembaga penunjang, atau yang kedua penurunan modal dari BPR atau BPRS.
maka BPR, BPRS wajib menyampaikan rencana tindak atas pelampauan batasan penyerta modal tersebut dan disampaikan kepada OJK paling lambat akhir bulan keempat sejak terjadinya pelampauan. Nah, rencana tindak ini juga berupa rencana tindak penyesuaian jumlah dari pernyataan modal dalam jangka waktu paling lama 1 tahun. Jadi diharapkan BPR BPRS menyiapkan plan untuk jangka waktu 1 tahun bagaimana rencananya bisa dengan melakukan strategi meningkatkan modal dari BPR ataupun melakukan divestasi gitu supaya jumlahnya tidak melebihi dari 15% modal BPR BPRS. Selanjutnya buat BPR atau BPRS yang akan melakukan penyertaan modal itu wajib memiliki kebijakan dan prosedur untuk mengelola risiko yang paling sedikit memuat yang pertama pengelolaan risiko dan pengendalian intern. Kemudian evaluasi berkala terhadap kegiatan penyerta modal, yang ketiga penyampaian laporan berkala, dan yang keempat tindakan BPR BPRS dalam hal terjadi penurunan nilai penyertaan modal berupa rencana kontingensi. Selain dari kewajiban memiliki kebijakan dan prosedur, BPR BPRS juga wajib memiliki sistem pengadilan intern yang efektif untuk kegiatan penyerta modal yang dilakukan oleh BPR maupun BPRS. Next slide. Nah, bagi BPR BPRS yang akan melakukan penyertaan modal, pertama harus mencantumkan rencana penyertaan modalnya dalam kegiatan rencana bisnis BPR BPRS sesuai dengan POJK yang berlaku bagi masing-masing BPR maupun BPRS. Yang paling sedikit itu harus memuat nama perusahaan lembaga penunjang, kemudian tujuan, proyeksi penyertaan modal, dan juga persentase kepemilikan termasuk aspek dari pengendaliannya. Selanjutnya BPR BPRS yang wajib memperoleh persetujuan dari OJK dalam hal penyertaan modal dalam melakukan penyertaan modal sesuai dengan rencana penyertaan modal yang sudah disampaikan kepada OJK sebelumnya. Nah, kemudian peningkatan penyertaan modal yang berasal dari dividen saham itu dikecualikan dari kewajiban memperoleh persetujuan dari OJK. Namun tetap harus dipantau mengenai dengan batasan jumlah portofolio maksimumnya. Selanjutnya BPR atau BPR seperti apa yang boleh melakukan penyertaan modal. Di POJK ini juga diatur mengenai syarat bagi BPR BPRS yang akan melakukan penyertaan modal. Yang pertama terkait dengan rasio kewajiban penyediaan modal minimum harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK. Kemudian yang kedua, TKS-nya minimal peringkat komposit 2 berdasarkan penilaian TKS selama 2 periode terakhir berturut-turut. Dan yang ketiga, penyertaan modal harus dipastikan tidak mengganggu kelangsungan usaha dari BPR maupun BPRS dan juga tidak mengakibatkan peningkatan dari profil risiko BPR BPRS itu sendiri. Selanjutnya, ya, slide berikutnya. Nah, ini adalah mekanisme permohonan persetujuan dalam penyertaan modal BPR atau BPRS. Jadi BPR BPRS harus melakukan permohonan persetujuan kegiatan penyertaan modal dengan disertai surat pernyataan dari direksi BPR atau BPRS yang bersangkutan, ditandatangani oleh direktur utama dan direktur yang membawahi fungsi kepatuhan dari BPR BPRS. Yang pertama itu ada dokumen permohonan persetujuan, ada nanti di lampiran 1 POJK, kemudian ada juga format surat pernyataan di lampiran kedua dari POJK ini. OJK kemudian akan memberikan persetujuan maupun penolakan atas permohonan penyertaan modal yang diajukan oleh BPR BPRS ini paling lama 14 hari kerja setelah seluruh persyaratan dipenuhi dan diterima secara lengkap oleh OJK. Kemudian dalam memberikan persetujuan, OJK juga punya kewenangan untuk meminta kepada BPR atau BPRS memberikan komitmen tertulis baik itu dari BPR maupun dari lembaga penunjang. Kemudian setelah mendapat persetujuan, BPR BPRS harus merealisasikan rencana penyertaan modal paling lama 6 bulan setelahnya.
Kemudian berdasarkan permohonan BPR atau BPR syariah, OJK itu juga dapat memberikan perpanjangan waktu realisasi penyertaan modal, tetapi tentunya dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Misalnya ada faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan oleh BPR atau BPRS sehingga belum dapat direalisasikan penyertaan modalnya, atau misalnya ada hambatan terkait dengan kebijakan oleh otoritas yang berkaitan. Next slide. Baik, jadi terkait dengan tadi diatur mengenai penyertaan, sekarang bagaimana dengan divestasinya? Ada dua yang diatur, divestasi yang wajib dilakukan dan juga divestasi yang bisa dilakukan oleh BPR atau BPRS atas inisiatif BPR tersebut. Jadi divestasi pertama definisinya adalah pelepasan atau pengurangan penyertaan modal dari BPR atau BPRS dan pada lembaga penunjang yang dilakukan secara langsung maupun melalui pasar modal. Jadi yang wajib dilakukan apabila penyertaan modal yang dilakukan BPR BPRS ini mengakibatkan atau berdasarkan hasil penilaian BPR BPRS diperkirakan mengakibatkan penurunan dari permodalan dan atau peningkatan profil risiko BPR BPRS secara signifikan. Yang kedua itu wajib dilakukan apabila ada perintah dari OJK. Perintah ini dilakukan pertimbangannya yang pertama belum memperoleh persetujuan dari OJK. Dua, tidak sesuai dengan permohonan persetujuan. Ketiga, berpotensi berdampak negatif terhadap kondisi perekonomian nasional atau tidak sejalan dengan kepentingan nasional. Kemudian mungkin berdasar pertimbangan penyertaan modal ini juga dapat menyebabkan kesulitan pengawasan oleh OJK. Atau mungkin ada pertimbangan lain. Nah, BPR BPRS ini wajib menyampaikan rencana pelaksanaan divestasi paling lama 7 hari kerja sebelum divestasi dilakukan. Selanjutnya, apabila divestasi adalah merupakan inisiatif dari BPR atau BPRS sendiri, tentunya harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam POJK ini. Yang pertama itu ditujukan untuk menyesuaikan dengan strategi bisnis dari BPR BPRS. Kemudian penyertaan modal ini udah dilakukan paling singkat 5 tahun karena tadi diatur kan penyertaan modal harus dilakukan untuk waktu yang lama gitu, bukan untuk kegiatan jual beli saham. Kemudian rencana divestasi ini harus dicantumkan dalam rencana bisnis BPR BPRS untuk tahun yang sama dengan pelaksanaan divestasi tersebut. Kemudian divestasi dilakukan melalui transaksi yang wajar dan tidak semata-mata ditujukan untuk memperoleh keuntungan. Divestasi atas inisiatif sendiri ini juga wajib memperoleh persetujuan dari OJK. OJK memberikan persetujuan 14 hari setelah seluruh persyaratan dipenuhi dan juga dokumen diterima oleh OJK. Dan juga sama harus direalisasikan divestasi ini 6 bulan setelah memperoleh persetujuan dari OJK. Next slide. Berikut adalah laporan-laporan rangkuman yang harus disampaikan terkait dengan penyertaan modal dari BPR BPRS. Ada laporan realisasi penyertaan modal, itu disampaikan 10 hari kerja tadi disampaikan melalui Apollo. Kemudian ada laporan realisasi divestasi, ada juga rencana tindak atas pelampauan batasan penyertaan modal dan juga rencana pelaksanaan divestasi. Semua disampaikan melalui Apollo terkait dengan penyampaiannya. Nanti dalam proses juga ada POJK Apollo yang berlaku bagi BPR BPRS yang sedang disusun juga beserta juga SEOJK Apollo yang nanti ditargetkan terbit pada tahun ini juga. Kemudian dalam hal berdasarkan penilaian OJK, kegiatan lembaga penunjang ini ternyata mencerminkan kondisi keuangan atau non-keuangan yang tidak sehat, atau ternyata lembaga penunjang ini mengganggu kondisi keuangan atau non-keuangan dari BPR atau BPRS. OJK dapat melakukan tindakan pengawasan dengan memerintahkan BPR BPRS melakukan perbaikan atau merekomendasikan kepada otoritas yang berwenang untuk melakukan tindakan perbaikan atau pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan lembaga penunjang. Oke, mungkin itu saya kembalikan lagi ke Bu Rahma.
Terima kasih teman-teman, Bapak Ibu. Saya pikir nggak perlu wrap up ya, biar nggak ngambil jatah tanya jawab. Tapi saya tadi sembari ada di Zoom kan kita yang hadir 3.8 ini ya, 3.800 peserta ya, karena kan ini untuk BPR juga, jadi banyak banget di Zoom ini. Ada beberapa pertanyaan. Saya bisa sedikit saya wrap up pertanyaannya karena beberapa pertanyaan sama, agar nanti mungkin Bapak Ibu ada penanya yang sama, jadi tidak perlu terkait dengan perluasan cakupan penyertaan modal bank itu. Walaupun diluasin Bapak Ibu, tetapi bukan berarti banyak cakupannya, istilahnya semua PT bisa, enggak. Tadi ada pertanyaan kalau menyewa gedung bisa enggak? Ya kan tadi ada kata kuncinya adalah mendukung, sebagai lembaga mendukung. Tentu saja untuk misalnya ada mengelola gedung tidak termasuk gitu ya. Kemudian terkait dengan pengalian piutang itu diserahkan tata caranya, mesti ini untuk BPR juga. Kolektibilitas berapa itu diserahkan kepada bank masing-masing. Hanya saja ada sisdurnya. Kenapa? Biar nggak pilih-pilih. Apa sih piutang itu misalnya bisa dijual misalnya. Jadi paling tidak bank punya sistem dan prosedur sesuai dengan risk appetite masing-masing gitu ya. Harus kolek berapa tidak diatur. Tetapi paling tidak ada sisdurnya. Kemudian apakah harus izin? Sebenarnya kalau kita melihat dari sisi ketentuan perlindungan konsumen, itu harus izin dan memberitahukan. Tetapi tone-nya kami adalah izin. Kalau izin harus, biasanya kalau di bank umum memang sudah ada di klausul perjanjian kreditnya. Tetapi kalau ternyata nanti di BPR baru mau akan diimplementasikan dan di perjanjiannya belum ada, tentu saja izin itu susulan, tapi tetap harus ada. Daripada nanti ada risiko hukum, issue gitu ya dari sisi debiturnya. Kalau memberitahukan sebenarnya kami tidak mengatur mekanisme memberitahukan kepada debitur misalnya lewat web atau apa, sebenarnya mekanisme itu bisa. Tetapi yang lebih kita tekankan adalah pemberian izin. Ada pertanyaan dari Bank Umum terkait dengan penjaminan SBLC, tidak ada yang berubah dari ketentuan BMPK. Kemudian apakah BPR bisa melakukan kegiatan penukaran uang valuta asing? Dimungkinkan, hanya perbedaannya kalau di Bank Umum masuk sebagai produk dasar sehingga tidak perlu izin, hanya melaporkan realisasi dalam hal pertama kali dilakukan. Tapi mungkin sebagian sudah banyak. Kalau BPR dianggap produk lanjutan sehingga izin. Mungkin itu saja. Saya udah beberapa tadi. Kemudian BPR bertanya, boleh nggak kalau ke koperasi gitu? Saya pikir nggak bisa. Jadi kita batasi dulu untuk penyertaan modal hanya lembaga penunjang, di mana lembaga penunjang ini support lagi ke bisnis BPR seperti apa, misalnya pelatihan, misalnya IT yang sharing, tetapi kalau koperasi tentu saja tidak bisa. Baik Bapak Ibu, ini tadi semoga penjelasan saya ini bisa menjawab sekitar 20 penanya dari online Zoom. Saya buka penanya yang di sini, mohon mengangkat tangan. Mungkin dari sisi, ini kan ada 4 ya. Dari sisi kiri ada Ibu Orange, Bapak ini nomor 1, 2, kemudian yang ini 3, 4 Ibu, 5. Ada 5 penanya ya Bapak Ibu. Monggo, round pertama saya persilakan. Ada bisa lebih praktis ke depan atau mic-nya yang disampaikan? Oh, ke depan aja mungkin Bapak Ibu. Ibu yang orange duluan ya, monggo. Ibu bisa menyampaikan nama dan ini, tapi singkat poin-poin aja ya Ibu, izin. Monggo. Baik, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Irnawati. Saya dari BPR Syariah Rizky Barokah di Bintaro, Tangerang Selatan. Pertanyaan saya begini Bu, tadi kan ada mengenai penyertaan modal kepada
lembaga penunjang ya Bu ya. Nah di situ kan ada batasan maksimal 15%. Pertanyaan saya, apabila ada BPRS Group Bu, jadi misalnya kami punya 4 BPRS, apakah itu boleh kita bersama-sama melakukan penyertaan modal terhadap satu company, satu lembaga penunjang, kemudian bagaimana dengan batasan 15%-nya, apakah masing-masing atau harus digabung dulu? Itu dari saya Bu, terima kasih. Terima kasih, saya kumpulin dulu ya Bu Andi. Monggo Bapak, izin yang nanti row 2 bersiap untuk mic ya Ibu. Ya, terima kasih Bu. Saya Avandi dari BPR Bank Jombang atau mewakili Perbamida sini. Pertanyaan, saya terima kasih terkait dengan tanda tangan elektronik dan perjanjian elektronik. Tapi kan ini berlaku Bank Umum. Kami sebagai BPR kebutuhan sudah banyak bertransaksi dengan fintech. Nah, bagaimana pemberlakuannya ini? Karena selama ini sudah berjalan perjanjian, tanda tangan dan segala macam. Itu yang kira-kira gimana kelanjutan kita ke depan? Apa enggak sebaiknya juga dikasih pengecualian untuk BPR yang gimana seperti itu? Itu yang selanjutnya. Dan ini udah umum Bu, apalagi kalau kita di BPR Pemda. Semua surat-surat itu urusannya dengan Pemda sudah melalui elektronik gitu. Selanjutnya adalah yang terkait perluasan usaha tadi. Kami sebagai Perbamida, kami memang dengan adanya pergantian SHK Etap dan segala macam itu berpikiran memang membentuk CBS yang kebetulan kan agak homogen ya kalau BPR milik Pemda itu. Bagaimana kalau membentuk untuk perusahaan IT lama, bagaimana kalau mengakuisisi langsung, apakah dimungkinkan? Jadi beberapa asosiasi langsung ada perusahaan IT yang kita akuisisi sehingga cepat, dan kalau di BPR Pemda itu kebanyakan homogen lah, tidak seheterogen yang lain gitu. Saya rasa itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Avandi. Next Ibu. Pagi Bu Roma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linda dari Bank Jasa Jakarta. Ada 2 pertanyaan Bu. Yang pertama ada terkait dengan tanda tangan elektronik. Tadi disampaikan bahwa tanda tangan elektronik itu masih bersifat dapat gitu ya. Terus juga yang berisiko tinggi pun juga masih dapat gitu ya. Bagaimana dengan digital loan? Jika dia menggunakan perjanjian elektronik, apakah wajib tanda tangan elektronik atau dapat juga masih bersifat dapat gitu, artinya tidak diwajibkan. Oke, yang kedua adalah terkait dengan klausula pengalihan kredit. Kalau misalnya tidak ada klausula, maka kita wajib mendapatkan persetujuan satu persatu gitu ya Bu ya dari debiturnya. Mohon informasi, kira-kira kalau misalnya kan kadang-kadang pada saat perjanjian dengan perusahaan pertama gitu ya, itu kan biasanya bahasanya general ya Bu ya. Nah kalau misalnya bahasa general saja di dalam perjanjian pada saat awal, apakah itu dianggap juga bahwa memiliki klausula terkait dengan pengalihan kredit? Terus juga untuk yang kualitas aset Bu, kalau misalnya kita let's say tadi kan disampaikan bahwa kolektibilitas bisa berapa aja gitu kan kita alihkan. Kalau misalnya kita mengalihkan call 2 misalnya contoh gitu ya, kita nggak mau restru gitu kan ya. Bagaimana dengan kolektibilitas di perusahaan yang menerima pengalihan? Apakah call 2 juga atau seperti apa? Terima kasih Bu Rohma. Monggo, Bapak dulu, monggo. Waalaikumsalam. Kemudian kami sampaikan Pak, Bu, karena mekanisme di Perbarindo ada DPP, ada DPD, 24 DPD, dan ada DPK, dan ada 1484 BPR yang tiringnya cukup jauh. Mekanismenya biasanya nanti akan kami sampaikan, surat resmi, kemudian akan kita tak masukkan dan akan kami sampaikan, kita elaborasi melalui DPP ke DPNP. Terkait dengan ruang lingkup kegiatan usaha, Bu, kami sampaikan ini adalah sifatnya adalah memastikan kembali. Karena kemarin kami juga bertemu dengan Pak Teguh Supangkat, kami juga diminta untuk membantu sekitar hampir separuh, semua BPR belum berubah nomenklatur.
tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 4 P2SK yang mengatur ruang lingkup kegiatan usaha yang baru, benar-benar baru bagi industri, BPR, dan BPRS. Yang menjadi concern, kami coba update, ada kendala terkait harmonisasi. Bu. Mungkin tadi Ibu udah state, moga-moga bisa segera direalisasikan. Terkait adalah KBLI, Bu. Ruang lingkup kegiatan usaha yang di Kemenkumham. Sebenarnya Bu ya, kami bacakan adalah terkait KBLI 64131 BPR, ruang lingkup kegiatan usaha BPR, dan KBLI 64132 BPRS yang sampai hari ini terupdate belum ada perubahan, Bu. Dan ini akan menjadi potensi kendala ketika teman-teman BPR akan merubah nomenklatur, mungkin mendapatkan mitra notaris, karena akan dilakukan oleh notaris, kemudian akan mengajukan ke Kemenkumham. Sebenarnya secara best practice-nya hanya merubah nomenklatur dulu, Bu. Tapi mengikuti KBLI lama. Tetapi persepsi notaris bisa belum tentu masing-masing yang digunakan oleh teman-teman BPR bisa sama. Itu aja, Bu, prinsip masukannya, karena perubahan nomenklatur maksimal adalah di 2025 Februari atau Januari tahun depan. Ya. Terima kasih, Bu. Ya, terima Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Teddy dari Perbarindo. Monggo Ibu yang belakang Pak Teddy. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Roma dan Bapak Ibu narasumber dari OJK. Perkenalkan saya Maya dari Bank Sinhan, Bapak Ibu. Ada dua pertanyaan, Bu. Yang pertama terkait dengan perluasan kegiatan usaha tadi. Disebutkan kan bahwa perusahaan yang sekarang kita bisa jadikan untuk investasi adalah perusahaan yang didirikan atau kegiatan usahanya ditujukan untuk mendukung kegiatan usaha bank, kemudian juga memanfaatkan penggunaan TI gitu ya, dan secara karakteristik ditujukan untuk mendukung kegiatan usaha industri perbankannya. Nah, dari RPOJK ini apakah nanti akan diberikan lagi semacam deskripsi detailnya, Bu, pembatasan lagi secara lebih spesifik gitu ya, atas 3 kriteria tersebut di atas. Karena kalau misalnya ini dikembalikan ke masing-masing bank gitu, Bu, khawatirnya persepsinya itu agak berbeda-beda ya. Misalnya yang mendukung kegiatan usaha perbankan itu sampai mana sih, sampai sejauh mana gitu. Terus yang memanfaatkan penggunaan TI itu dibatasi sampai sejauh mana, seperti itu, Bu. Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian yang pertanyaan kedua terkait penggunaan tanda tangan elektronik tadi, Bu. Tadi kan disebutkan bahwa untuk mengakomodasi itu ya, untuk menyesuaikan dengan RPOJK ini, nanti bank diharapkan untuk menyesuaikan kebijakan ataupun SOP di masing-masing bank. Jangka waktunya 3 bulan tadi ya, setelah POJK berlaku kalau saya tidak salah dengar. Nah, ini hal-hal yang harus disesuaikan kan, antara lain terkait klasifikasi dokumen apa yang bisa menggunakan tanda tangan elektronik, kemudian juga how to verify ya tanda tangan elektronik, dan proses manajemen risikonya itu sendiri. Nah, ini juga apakah mengenai klasifikasi dokumen ini memang benar-benar diserahkan kepada bank gitu. Untuk kami menentukan sendiri dokumen-dokumen mana yang sekiranya sesuai karakteristik bank kami itu bisa untuk dilakukan tanda tangan elektronik, dan perjanjian dengan pihak mana saja itu apakah juga nanti akan ada pembatasan tersendiri di RPOJK-nya yang bisa menggunakan tanda tangan elektronik atau perjanjian elektronik, atau itu nanti juga diserahkan ke kami masing-masing bank, seperti itu. Baik, itu saja, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Maya. Ujung Bapak monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habibullah dari Asosiasi Bank Syariah Indonesia, seluruh Indonesia atau ASBISindo. Pertanyaan kami pertama terkait dengan yang perluasan untuk yang syariah tadi ya Pak ya. Tadi Pak Asep sampaikan bahwasanya bank syariah, BUS, UUS ataupun BPRS sudah bisa menjadi nazir wakaf uang gitu ya. Saat ini tuh kami memiliki sekitar ada 47 ya BUS, UUS dan BPRS yang menjadi LKSPWU. Kalau seandainya kami dengan berlakunya POJK ini kemudian
kapan kami boleh mengajukan izin sebagai nazir itu ke OJK-nya gitu ya. Apakah harus menunggu undang-undang wakaf dulu diubah atau sudah bisa langsung kami ajukan permohonannya ke OJK. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam rangka penghimpunan wakaf uang, apakah BUS UUS atau BPRS ini boleh investasi di perusahaan yang menyediakan platform untuk crowdfunding dana wakaf uangnya gitu. Apakah itu termasuk tadi ya investasi di perusahaan pendukung. Kemudian yang ketiga terkait dengan pengalihan piutang ya. Apakah di dalam POJK yang akan dikeluarkan ini itu sampai mengatur juga tentang inovasi itu seperti apa, subrogasi seperti apa gitu, atau mekanisme termasuk yang untuk yang syariahnya gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Coba saya saya menjawab. Mungkin ada beberapa pertanyaan senada, jadi saya gabung menjawabnya. Yang pertama dari Ibu Andi ya BPR. Kalau memang nanti nyambung dengan apa tadi dengan Bapak Afandi ya, yang terkait penyertaan modal Bank BPR. 15 itu adalah masing-masing Ibu, 15%. Tadi Ibu kan mau gabung, boleh nggak gabung? Ya boleh banget. Bahkan misalnya tidak dengan grupnya, dengan BPR lain boleh. Justru message-nya adalah kolaborasi. Berapa persen itu masing-masing dari modal individunya. Gitu ya Ibu ya, dari individunya. Jadi misalnya tadi ada 4 bank, 4 BPR, satu-satu silahkan dihitung 15% masing-masing. Kemudian stressingnya ininya penekanannya adalah boleh juga dengan grup BPR lain. Asal clear kan masalah berapa ikut. Tadi juga Pak Afandi kan Bapak dengan berbagai ini ya yang perbamida gitu ya digabung dimungkinkan. Jadi justru sebenarnya yang kita bayangkan itu misalnya BPR kan BPR lebih ini ya, lebih tersebar misalnya di suatu provinsi. Kalau pelatihan kan gini ya, PR semualah kita bagaimana human capital untuk membangun kapabilitas. Kalau masing-masing misalnya BPR ini dalam bayangan saya di suatu daerah bersama-sama mendirikan lembaga pendidikan yang nanti kembali lagi kepada BPR kan boleh-boleh saja. Jadi tidak hanya satu grup tetapi dimungkinkan berbagai macam BPR satu dalam sama-sama sebagai investor lembaga penunjang. Kemudian tadi yang IT bisa juga dengan sharing tapi tentu saja diperhatikan masalah perlindungan data juga. Kemudian terkait Bu Linda ya tadi ya. Kalau TTE nanti saya bareng-bareng ya. Kalau Bu Linda sebenarnya kalau kita bicara mengenai pengalihan, klausul tadi kita nggak mengatur. Yang penting secara prinsipal, memang biasanya bahasanya memang nggak detail gitu. Tetapi intinya pihak pertama, bank, dapat mengalihkan tagihannya dan itu merupakan dan pihak kedua debitur menyetujui itu aja. Tetapi kata-katanya aja monggo aja secara prinsip. Tapi kalau itu belum ada, paling ya harus ada izin. Kemudian kolektibilitas. Kolektibilitas kami tidak menentukan, itu diserahkan. Tadi balik lagi mungkin Pak Habibur ya. Yang terkait dengan inovasi, monggo diberikan punya guidance. Kalau di kita kolek 2 di pembeli gitu ya, yang menerima pengalian piutang kolek berapa? Ya berdasarkan masing-masing penilaian di kualitas aset itu kan bisa bergerak juga, nggak bisa memastikan waktu kita jual kolek 2, begitu dialihkan ke tempat lain dia membayarnya tersendat, kan nggak jamin juga. Jadi kolektibilitas itu ya nanti tergantung pada saat posisi sudah dialihkan kepada penerima. Tidak serta-merta harus selalu kolek 2 sama dengan saat di bank asal. Ya. Ya saya nggak bisa memastikan langsung begitu, dilihat lagi nanti di SE-nya kualitas aset kan.
tetapi intinya akan dinilai kembali di pihak keduanya, pihak penerima. Kemudian, sebentar, ini kalau yang TTE nanti ya, nanti yang Pak Asep bantu yang dari ini ya. Kemudian Pak Teddy, terima kasih Pak. Memang ini saya ambil napas panjang. Kaitan dengan P2SK ini memang banyak hal-hal yang mesti kita perbuat. Salah satunya perubahan nomenklatur dan ternyata noted juga kami dengan diskusi dengan Pak Teguh bahwa memang ada beberapa yang masih belum berubah. Tetapi ini disadari bahwa terdapat beberapa hal yang terkait terutama dengan KL, lembaga dan kementerian terkait. Tentu saja saya tidak bisa menyampaikan di sini, tapi sebenarnya itu agak berbeda dengan apa istilahnya kaitan ketentuan ini. Tapi nanti akan lanjut Pak, nanti saya nggak tahu nih, mungkin nanti di DPNP terkait dengan ini tetap dipantau Pak. Tetapi noted bahwa belum tentu bisa. Jadi semua tindak lanjut P2SK itu sebenarnya paling lambat 2 tahun sejak penerbitan. Di mana penerbitannya 2023 Januari, so semua tindak lanjutnya harusnya Januari 2025. Tetapi memang dalam hal ada kendala, nanti kan kita bisa memberikan beberapa statement gitu Pak. Dan mendorong bagaimana nanti kerjasama dengan KL terkait. Mungkin begitu ya Pak Teddy, jadi masih banyak juga kita sama-sama punya PR. Baik, Bu Maya tadi, oke. Bagaimana kriteria penyertaan modal? Penyertaan modal memang kami mungkin di penjelasan ada. Tetapi jika belum cukup atau bank yang akan melakukan penyertaan modal ragu-ragu, bicara dengan pengawas. Kenapa? Karena penyertaan modal ini izin. Berbeda kalau misalnya memberikan kredit lepas itu kan nggak izin. Kan post audit istilahnya. Kalau kredit. Tapi penyertaan ini pada saat bank akan melakukan penyertaan modal, itu pasti bicara dengan pengawas. Jadi nanti apa saja, apakah ini cakupan atau bukan, apakah ini masuk memungkinkan sebagai investasi atau tidak, itu nanti bisa dengan pengawas. Jadi tidak ada ketentuan lebih lanjut, hanya nanti ada penjelasan di penjelasan pasal, tapi dalam hal benar-benar nanti akan melakukan, dan profiling dari si investi itu dibicarakan dengan pengawas. Karena penyertaan modal ini adalah salah satu dari kegiatan bank yang perlu izin. Jadi enggak langsung lah. Jadi pasti itu dengan pengawas. Karena kita mesti di-assess nih. Jangan sampai tadi menimbulkan justru beban bagi bank. Tapi bagaimana? Kan penyertaan modal ini sebenarnya adalah salah satu dari kualitas aset. Jadi kan dianggap bahwa ini adalah sesuatu yang bermanfaat. Gitu ya Bu Maya ya. Jadi nanti kalau detail itu kalau udah ketemu investi, confirm dengan pengawas. Pada saat pengawas nanti ini biasanya diskusi dengan kami juga. Tapi benar-benar udah tahu profiling dari si investinya. Betul. Kemudian ini Bapak Ibu TTE. Jadi begini. Undang-Undang ITE dan PPPSTE itu disampaikan bahwa TTE itu harus bersertifikasi jika dianggap berisiko tinggi. Berisiko tinggi akan dijelaskan di dalam PP. PP-nya sedang dalam pembahasan. Kami sendiri di DPNP, di OJK, bersama-sama dengan Perbanas berdiskusi intens dengan pemrakarsa PP yaitu Kominfo. Sekarang namanya apa? Belum hafal. Kominfo. Apa kriteria berpotensi tinggi? Message-nya Kominfo sebenarnya P2P lending. Tetapi kan belum dijelaskan nih. Bisa membayangkan di perbankan kalau semua tersertifikasi, termasuk transaksi, menjadi inefisien, gitu enggak? Karena ada charge-nya kan. Sehingga ini masih dalam bahasan apakah berisiko tinggi di perbankan, mohon maaf. Kalau di
P2P sepertinya dianggap berisiko tinggi harus sertifikasi. Tapi ini masih ini ya Bapak Ibu ya, ini masih pembahasan berlangsung ya. Di perbankan sih sebenarnya high call-nya misalnya kontraktual saja, transaksi tidak. Kalau kontraktual mungkin harus bersertifikasi. Jadi BPR itu mungkin sementara ini kami belum mengatur sehingga tunduk saja kepada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dari POJK. Jadi tadi Undang-Undang ITE dan PPPSTE. Kenapa? Tapi nanti Bapak Ibu di BPR pada saat nanti direncanakan kami 2025 ini membuat ketentuan mengenai penyelenggaraan teknologi informasi di BPR sehingga substance dari TTE ini bisa kita masukkan di situ. Tapi kalau kita bicara saat ini mungkin BPR mengacunya kepada ketentuan yang lebih umum, POJK-nya belum mengatur. Mungkin itu sambil saya melihat lagi, mungkin Pak Asep bisa menjelaskan yang dari sisi syariah. Terima kasih Bu Rohma. Pertanyaan dari Pak Habib ya, dari Asbisindo terkait dengan bagaimana dengan LKS PWU saat ini yang ada 47 ya Bapak. Sesuai dengan ketentuan di Undang-Undang P2SK bahwa yang berkenan secara kelembagaan yang bisa menjalankan sebagai nazir atau pengelola wakaf adalah Bank Umum Syariah dan BPR Syariah. Jadi bank syariah saja. Sedangkan UUS tidak diperkenankan untuk menjadi nazir, itu yang pertama. Yang kedua, apakah sudah bisa jalan nih persetujuannya? Nah Bapak Ibu terkait dengan ini memang perizinan terhadap pelaksanaan kegiatan sebagai nazir ini tentunya tidak silo ada di OJK. Karena ini adalah produk lanjutan di mana tentunya ada perizinan yang interkoneksi dengan otoritas yang lain. OJK dengan adanya POJK perluasan kegiatan usaha perbankan ini telah menyesuaikan terhadap amanah Undang-Undang P2SK dengan adanya membuka bank untuk bisa menjadi nazir. Nah kita lihat nanti di otoritas yang lain yaitu di Kemenag dan juga BWI ya, Badan Wakaf untuk melaksanakan amanah dari Undang-Undang P2SK tersebut. Sehingga memang dalam pelaksanaannya tentunya ini interkoneksi otoritas ini. Dari sisi OJK sudah dibuka, nanti kita lihat harmonisasi yang terjadi di lingkungan pemerintahan yaitu Kemenag dan juga lembaga yang tentunya otonom terkait dengan penyelenggaraan wakaf yaitu di BWI. Sehingga ini dua-duanya interkoneksi. Sehingga dengan demikian nanti kita lihat ya. Kemudian terkait dengan masalah pengalihan piutang secara prinsipal sama antara bank umum, konven dan syariah treatmentnya, tetapi khusus yang bank syariah wajib memperoleh opini dari DPS dalam pelaksanaannya. Tentunya ada bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, ada ketentuan-ketentuan yang sifatnya fikih yang perlu dipenuhi oleh syariah, di mana bagaimana mengalihkan piutang agar tetap sesuai dengan koridor dan prinsip syariah. Mungkin situ catatannya Pak Habib. Selanjutnya nanti kita akan melihat nanti perkembangan yang ada harmonisasi di lembaga terkait yaitu di Kemenag dan juga di BWI. Demikian, terima kasih. Semoga menjawab ya Pak, tapi memang ini masih ongoing dengan Kemenak juga, jadi kita memang masih ini ya. Tapi nanti pasti teman-teman menginfokan lah dalam hal ada progres. Yang kelebatnya, satu lagi terkait masalah apakah bisa disalurkan dana yang dihimpun dari wakaf tersebut kepada platform crowdfunding gitu ya. Itu tergantung pada pemberi wakafnya. Pemberi wakafnya yaitu wakif. Bagaimana bank membuat akad antara bank sebagai pengelola dan juga wakif pemberi wakaf bisa menyesuaikan dengan doabit dan hudud persyaratan dan ketentuan yang disepakati kedua belah pihak di dalam penyaluran dana wakaf tersebut nantinya. Misalkan crowdfunding untuk pengembangan usaha ultramikro yang di situ juga ada misalkan empowering society-nya, jika bank syariah bisa disetujui oleh wakif digunakan dana wakafnya untuk itu, saya kira tidak ada masalah selama itu disepakati oleh wakif. Mungkin itu Bu tambahannya.
Izin mungkin Bu Rohmah dan Bapak Ibu sekalian untuk menambahkan. Tadi pertanyaan dari Pak Afandi terkait dengan penyertaan modal, apakah dapat mengakui sisi langsung kepada perusahaan TI gitu ya Bapak. Nah sebetulnya untuk penyertaan modal ini tidak selalu harus bentuknya mendirikan suatu lembaga penunjang, tapi memang jika ada perusahaan yang memasuki kriteria terkait lembaga penunjang itu dapat dalam mengakuisisi untuk selama mendukung BPR itu bisa untuk diakuisisi. Lalu selanjutnya terkait dengan tanda tangan elektronik, sedikit menambahkan mungkin Bapak Ibu terkait digital loan itu apakah wajib atau tidak, lalu juga bagaimana terkait dengan klasifikasi dokumen, verifikasi serta manajemen resikonya, itu kami serahkan kepada Bank Umum dari Bapak Ibu sendiri untuk dapat mengklasifikasikan gitu apakah dokumen-dokumen tersebut memang termasuk kepada dokumen yang dapat menggunakan tanda tangan elektronik atau tidak, lalu verifikasinya seperti apa, nanti itu diserahkan kepada risk appetite dan juga dari risk tolerance dari masing-masing bank umum Bapak Ibu mungkin. Selain itu juga mungkin nanti harus memperhatikan dalam hal memang dari UU ITE tersebut akan terdapat ketentuan pelaksananya juga itu juga nanti harapannya dapat menjadi panduan Bapak Ibu dalam hal untuk menentukan klasifikasi dari dokumen yang merupakan dokumen wajib untuk menggunakan tanda tangan TTE yang khususnya tersertifikasi atau tidak. Mungkin demikian Bu Rohmah. Terima kasih Bu Lintang tambahannya. Bapak Ibu saya dikasih extend waktu nih sama panitia matur nuwun. 1 round lagi monggo, ada pertanyaan gantian dari sisi kanan? Tidak ada. Tengah monggo Mbak sini, Bapak monggo 1. Ada 2, monggo, ada 4 penanya, silakan. Langsung nama, tapi poin-poin ini aja untuk pertanyaannya. Ya, terima kasih Bu. Saya Farah dari Bank CNB Niaga. 1 pertanyaan aja yang terkait wakaf. Untuk produk kas wakaf link deposit, apakah perlu perizinan ya Bu sesuai materi tadi? Mengingat di POJK PPBU ada pengaturan deposito dapat memiliki fitur wakaf uang. Itu aja Bu yang kami butuh konfirmasi. Terima kasih. Terima kasih Bu Farah. Lanjut Bapak. Baik, terima kasih. Nama saya Muklis dari Asbisindo, tepatnya dari BPRS Berkah Ramadan Tangerang. Ada 1 pertanyaan terkait dengan pengalihan piutang. Sebagai contoh misalnya, dari bank kami ini sebelumnya adalah akadnya musyarakah. Lalu kita alihkan, sebalik, dari bank awal itu misalnya akadnya musyarakah. Lalu di kami atas dasar penilaian, ini kita rubah menjadi akad murabahah. Nah apakah teknis seperti ini dibolehkan berdasarkan kebijakan dari bank itu sendiri. Terima kasih. Terima kasih Pak Muklis. Dengan paling kiri ada 2 tadi penanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kiftia dari Asbisindo Kompartemen BPRS, kebetulan mewakili juga BPRS Al-Salam. Dari yang dipaparkan oleh Bu Rahma dan tim juga Pak Asep ya, tentang perluasan kegiatan usaha perbankan, ini kan memang baru 3 item ya Bu ya, yang akan diterbitkan di 2024 atau mungkin karena tinggal tanda tangan aja tadi ya pengesahan. Tapi apakah pertanyaan saya ke depannya itu ada kemungkinan untuk pengembangan lagi terkait dengan perluasannya yang lebih bisa membantu kami sebagai BPRS untuk bisa
melakukan perluasan dan mengikuti ruang gerak yang sudah diberikan di dalam Undang-Undang P2SK waktu 2023 bahwa BPR atau BPRS itu diperkenankan untuk melakukan aktivitas transfer dana. Nah, saat ini kami untuk melakukan aktivitas itu dipersyaratkan oleh BI dan juga OJK untuk wajib memiliki izin PJP 1. Nah, sedangkan di sini kan kami juga tadi disampaikan ada kemungkinan mungkin ya ke depannya kolaborasi antara bank umum konvensional maupun BUS atau bank umum syariah supaya bisa berkolaborasi dengan BPR atau BPRS, walaupun di situ sebelumnya diaturnya memang diwajibkan untuk sebagai kita sudah tahun ini sudah diperbolehkan untuk bekerja sama dengan non LJK bagi BUK maupun BUS. Nah, kedepannya apakah bisa dibuat perluasan usaha di mana BPR atau BPRS itu boleh berkolaborasi dengan BUK atau BUS yang sudah memiliki izin PJP 1 untuk bisa melaksanakan aktivitas transfer tanpa perlu melakukan perizinan yang lebih panjang lagi melalui tadi izin dari BI maupun ya tadi PJP 1 ya, sehingga masuk dalam produk dasar atau produk lanjutan yang tidak mengharuskan kita memiliki izin SIM untuk PJP 1-nya. Nah, kedepannya ini menurut saya akan membantu kita sebagai BPR atau BPRS untuk meningkatkan layanan. Sehingga tadi amanah Undang-Undang P2SK untuk memperluas kegiatan usaha perbankan bisa dirasakan oleh teman-teman industri khususnya di BPR dan BPRS. Terima kasih Bu Roma. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terakhir Bapak yang tadi ya silakan Pak. Baik, selamat pagi Bu. Saya Martin dari MUFG Bu. Bu, pertanyaan saya ada dua terkait dengan kegiatan usaha perbankan ini. Yang pertama, ketika kita melakukan perluasan, entah dengan akuisisi ataupun mendirikan suatu perusahaan baru Bu, apakah si perusahaan baru ini yang sudah kita akuisisi atau kita dirikan baru ini nanti hanya bisa khusus melayani kita Bu, melayani kita atau grup kita? Ataukah dia masih bisa selain melayani kebutuhan bank dan grup kita, dia pun bisa melakukan bisnis dengan industri lain di Indonesia ini Bu. Nah, yang kedua, apakah sektornya, kalau saya baca definisi dari lembaga jasa keuangan kan tidak hanya bank ya Bu, apakah untuk sektor usahanya kita bisa juga merambah ke pasar modal atau ke lembaga jasa keuangan lain? Itu saya sih Bu, terima kasih. Izin Pak, yang kedua apa Pak? Sorry. Jadi apakah sektor di lembaga jasa keuangan ini Bu bisa kita ngambil juga ke pasar modal begitu Bu, dengan sekuritas atau manajer investasi kita akuisisi atau beli ke situ Bu. Terima kasih. Oke. Kemudian tadi dengan Bapak siapa mohon maaf? Martin Bu, MUFG. Oh. Oke, saya coba menjawab. Sekalian juga saya paralel ada beberapa tambahan. Nanti yang khusus syariah dengan Pak Asep. Karena yang memang berwenang dari departemennya memang departemen syariah. Yang pertama tadi sedikit saya singgung untuk BPR yang melakukan pengalihan piutang dalam hal di PK-nya. Jadi gini, misalnya di pengalihan piutang dilaksanakan katakanlah awal tahun. PK-nya sudah zaman dulu, katakanlah sekian tahun yang lalu. Berarti di PK itu belum memuat klausul izin. Apakah boleh? Boleh dilaksanakan, tetapi sebelum dilaksanakan tetap memberikan izin mungkin melalui surat. Teknis mekanismenya tidak harus adendum PK, tetapi bisa disampaikan lewat surat. Intinya message pemberitahuannya ada gitu loh. Tetapi nggak harus adendum PK karena mahal juga, costly juga untuk adendum PK. Tetapi izin itu dapat gitu intinya. Kemudian tadi ada sedikit dari bank, apakah TTE itu perlu izin? Tidak, karena TTE di bank umum sebagai produk dasar sehingga tidak perlu izin. P2P lending boleh nggak bank BPR melakukan penyertaan modal kepada P2P? Kalau bank umum boleh, mohon maaf. Tapi kalau BPR masih sebatas lembaga penunjang. Dan lembaga penunjang ini tentu saja bukan termasuk LJK atau P2P. Kemudian nanti saya minta tolong
Pak Adnan untuk menjawab yang terkait dengan transfer dana. Sebenarnya ketentuan ini sudah masuk semua Ibu untuk tindak lanjut P2SK, tapi mungkin transfer dana kaitan dengan Bank Indonesia ya. Jadi mungkin nanti bukan POJK tetapi PBI. Kemudian dari Pak Martin, Pak, sebenarnya kalau misalnya untuk industri, maksudnya digunakan yang lain itu BPR lain atau industri lain, Pak? Oke, gini Pak, ini kan memang subjek untuk diskusi ya. Jadi kita saya nggak bisa menentukan bahwa ini boleh atau tidak. Jadi nanti tadi seperti pertanyaan dari Singhan bahwa kalau sudah profilnya ada diskusi. Karena sebenarnya kita mostly dengan industri perbankan itu sendiri. Walaupun tidak harus satu grup tapi dengan yang lain. Jadi nanti Pak Martin kalau memang mau invest, karena apa? Saya firm tuh, karena penyertaan modal ini izin gitu loh. Jadi ya udah. Kalau memang sudah ada mau niat ada action plan, kan mesti ke RBB juga dan sebagainya, mesti ke pengawas. Toh nanti pengawas juga diskusi dengan kami. Mungkin itu ya, sudah menjawab ya semoga ya. Yang pertanyaan baru kah Pak? Sebentar Pak, ini saya belum yang syariah. Sebentar Pak. Baik, pertanyaan terkait dengan tadi dari Ibu Bu Farah ya, dari SMB Niaga ya. Ya, Ibu Farah untuk CWLD itu memang produk persetujuan Bu, tetapi memang bisa saja nanti ada mekanisme piloting terkait dengan prakteknya tentang CWLD ini, karena memang produk ini produk yang baru ya, produk yang baru dan saat ini juga sedang happening ya. Beberapa bank sudah mulai melakukan implementasi. Mungkin di sini ada PIC-nya nih, CWLD ini, ada Pak Tito mau menambahkan silahkan. Sekalian nih disosialisasikan kepada teman-teman perbankan. Ya, terima kasih. Untuk Bu Farah mungkin dari rekan-rekan CWLD, dari rekan-rekan CIMB juga sudah menanyakan kemarin gitu. Terkait CWLD, untuk yang awal memang banyak bank itu dengan lapor ya. Karena memang pada masa implementasi atau dari kami itu pengembangan, memang dari awal kami sudah dampingi. Nah, tetapi memang kami sudah sepakati sekarang bahwa ini masuk produk yang kompleks. Karena apa? Karena memang di situ ada hubungannya kerjasama dengan Nazir juga dan berkaitan dengan programnya. Maka saat ini memang sudah di-treat sebagai produk lanjutan. Tapi jangan takut karena kan di situ ada ruang untuk melakukan melalui piloting. Jadi mungkin ketika mengajukan ke pengawas bisa diajukan terkait dengan yang piloting ya, supaya bisa lebih ringkas gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Tito atas tambahannya. Kemudian pertanyaan Bapak dari BPRS tadi yang di Tangerang terkait dengan bagaimana pengalihan piutang dari musyarakah ke murabahah atau kalau tidak salah seperti itu. Terkait dengan pengalihan piutang ini perlu dipastikan bahwa nasabah berkenan untuk melakukan itu. Jadi sudah ada dalam perjanjiannya terkait dengan hal tersebut. Sehingga ini memang perlu persetujuan dari nasabah. Secara basicnya seperti itu. Nah, terkait dengan ini juga bahwa Bapak bisa merujuk kepada Fatwa DSN MUI nomor 10, kemudian nomor 19 dan nomor 67 terkait dengan pengalihan piutang secara prinsip syariah, dan selanjutnya nanti dengan fatwa tersebut bisa menjadi dasar bagi DPS untuk memberikan review ya terhadap pengajuan pengalihan piutang yang Bapak akan lakukan, akan BPRS lakukan, bisa menggunakan skema wakalah atau wakalah bil ujroh, bisa menggunakan Al-Qard atau skema anjak piutang syariah. Beberapa alternatif tersebut tentunya perlu memerlukan opini dalam pelaksanaannya supaya tetap sesuai dengan koridor syariah. Kemudian masalah tadi BPRS menanyakan masalah transfer dana itu terkait dengan persetujuan yang ada di otoritas di Bank Indonesia ya. Mungkin itu aja Bu. Baik, sedikit menambahkan tadi yang disampaikan pertanyaannya terkait dengan jika BPR atau BPRS ya, misalkan kerjasama dengan PJP yang berupa bank umum. Memang prinsipnya agak berbeda ya kalau dengan ketentuan yang ada di bank umum. Kalau di BPR maupun BPRS itu memang sesuai dengan ketentuan yang ada di POJK produknya. Ini nantinya untuk BPR maupun BPRS tetap mengajukan izin ya kepada
pengawas OJK. Walaupun nanti karena kerjasamanya itu dengan bank umum, yang mana misalkan bank umum atau perusahaan lain yang sudah memperoleh izin ya terkait dengan penyedia jasa pembayaran dari Bank Indonesia, nanti itu mekanismenya cukup nanti dari pengawas OJK yang akan berkoordinasi dengan BPR. Prinsipnya memang kalau untuk BPR harus izin. Kalau dari bank umum kan memang itu sudah melekat sebagai produk bank dasar. Barangkali tambahannya itu saja, Bu Roma. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, mohon maaf ya, saya dikasih waktunya jam 11, tapi kita nggak kemana-mana lah. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, siaplah. Kemudian terkait dengan materi mungkin nanti dari panitia menyampaikan ya. Jadi paling tidak nanti ini cukup banyak kontensnya karena berlaku baik satu POJK, Bank Umum Konven, Bank Umum Syariah, BPR dan BPRS. Jadi memang cukup padat gitu ya. Kami coba untuk mengkonses tapi ya moga-moga memenuhi ini ya ekspektasi Bapak Ibu. Saya coba untuk bisa menyampaikan dengan jelas gitu. Saya pikir Bapak Ibu karena sesi berikutnya juga sudah menunggu, saya tutup untuk POJK, sosialisasi POJK terkait perluasan kegiatan usaha. Jadi ini kami mencoba lebih efektif juga sekaligus tindak lanjut P2SK dan mendengar ekspektasi dari industri bagaimana kita mencoba untuk catch up dengan kondisi saat ini. Seperti BG, demand guarantee kita mencoba untuk mengatur secara principle base, lebih mengatur kepada standarisasi gitu ya, standar internasional. Itu kemudian TTE, tetapi mohon maaf nanti tahun depan mungkin TTE untuk BPR. Demikian Bapak Ibu, saya pikir cukup. Semoga apa yang mohon maaf dalam hal penyampaian kami ada yang tidak berkenan, semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.